Selamat pagi, selamat hari Minggu, brothers sisters, Bapak Ibu sekalian. Saya excited hari ini mau memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Saya harap kita semua juga excited untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami, Allah yang begitu besar Tuhan, yang mempunyai seluruh bumi ini Bapak. Kita bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau, selalu menjaga kami, selalu memperhatikan kami, dan tidak henti-hentinya Tuhan, memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan Bapak. Kita bersyukur hari ini Tuhan, kita bisa belajar sekali lagi Tuhan, mengenai hikmat yang Engkau berikan Tuhan, yang seharusnya mentransformasi kami Tuhan hari ini untuk bisa hidup sebagai anak-anak Engkau ya Tuhan, yang bisa memberikan kemuliaan Tuhan, untuk Engkau. Biarkan Bapak supaya firman yang hamba-Mu ini akan sampaikan Tuhan, bisa tepat sesuai dengan apa yang Engkau mau sampaikan. Pimpin ibadah ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, hari ini saya akan share firman Tuhan untuk kita semua. Dan topik yang saya pilih hari ini adalah the true wisdom, atau hikmat yang benar. Sebelum saya mulai membagikan firman Tuhan, saya mau kita lihat satu gambar ini. Ini adalah satu patung yang sangat terkenal, yang dibuat karena mau menggambarkan sosok seorang Dante yang sedang berpikir untuk melihat apa makna daripada kehidupan ini. Nah, sekarang patung tersebut banyak dipakai untuk menggambarkan ilmu pengetahuan, karya, dan banyak hal lain. Saya mau ngundang kita untuk melihat sosok ini kenapa? Karena di satu sisi, sosok ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi gambaran seseorang yang berfilosofi, berpikir dan melihat jauh ke depan, dan mau mengetahui mengapa dunia ini diciptakan, mengapa kita diciptakan. Sedangkan sekarang jadi simbol untuk mencari ilmu pengetahuan, atau banyaknya mungkin how-nya, gimana caranya? Gimana caranya kita hari ini bisa menemukan obat ini? Bagaimana caranya hari ini kita bisa menciptakan hal ini? Gitu ya. Nah, kenapa saya mau mengundang ini? Tentunya dalam Alkitab, apa yang kita pelajarin akan banyak juga berbicara mengenai how-nya. Tapi yang saya mau undang kita adalah untuk melihat why hari ini kita bisa hidup, kenapa Tuhan juga memberikan kita tujuan hidup, sehingga dengan melihat hikmat ini, itu akan memperkaya kita lebih lagi. Nah, saya mau mulai dengan melihat bagaimana di Ayub 28, di saat Ayub sedang kerap berdoa kepada Tuhan, dia juga menggambarkan bagaimana pencarian sebuah hikmat itu sangatlah penting. Dan di dalam tulisan Ayub ini sendiri, dia juga menyampaikan satu hikmat yang luar biasa. Dia bilang bahwa emas, perak, dapat ditemukan dan dapat digali walaupun sangat dalam dan tidak kelihatan. Sedangkan hikmat di manakah dapat diperoleh? Di manakah akal budi dapat ditemukan? Jalan di sana tidak diketahui oleh manusia. Kita bisa lihat ya, lubang yang dipakai untuk hari ini menambang itu bisa sangat luar biasa sekali, besar sekali kalau kita lihat. Tapi manusia yang dengan akal budinya yang begitu luar biasa, karena kita ini gambaran Tuhan dengan penuh dengan kreativitas dan pengetahuan juga. Tapi ada satu pengetahuan yang mungkin kita perlu cari lebih dalam lagi. Yang bahkan kita nggak bisa temukan di bumi ini. Dibilang dia tidak didapati di negeri orang hidup. Kenapa? Karena itu ada sesuatu rahasia besar. Ya, di mana ada satu pengetahuan yang kita perlu gali lebih dalam. Dan kita perlu temukan itu di dalam Tuhan. Karena di Ayub 28 juga disampaikan bahwa hanya Allah yang mengetahui jalan ke sana. Ia mengenal tempat kediamannya. Ada ilmu yang hari ini kita bisa pelajari, tapi ada juga yang kita hanya bisa peroleh karena kita mengenal Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Nah, karena kita minta sama Tuhan. Nah, hari ini di saat kita belajar mengenai hikmat, apakah kita percaya bahwa ini hanya didapatkan terlebih dahulu di saat kita mencari kebenaran di dalam Tuhan? Kita lihat di Amsal 2 ayat 6. Di sini dikatakan Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Jujur dulu saya melihat buku Alkitab ini buku yang sudah ditulis sangat lama sekali. Dan saya nggak tahu, mungkin buku itu tulisan tua, mungkin juga bahasanya sulit dimengerti, apa relevansinya untuk hidup kita. Tapi begitu saya belajar lebih dalam, saya bisa lihat bahwa banyak sekali rahasia Tuhan dinyatakan di dalam buku ini. Seperti yang saya bilang tadi, banyak menjawab why, kenapa kita ada di sini, kemana tujuan hidup kita, dan bagaimana cara kita bisa pergi ke sana. Di luar daripada itu, Tuhan juga memberikan buku ini, Alkitab ini, untuk menjadi panduan dalam hidup kita. Yang kita sebenarnya sayangnya adalah nggak benar-benar menggali dan mencari tahu. Padahal Tuhan yang begitu besar, yang menciptakan alam semesta ini, memberikan kita satu panduan agar kita bisa hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Salomo. Di satu raja-raja, kita melihat bagaimana Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpinya untuk menanyakan apa yang dia inginkan. Satu permintaan, kira-kira apa yang Salomo mau miliki. Kita lihat di sini ya, dikatakan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu dengan adil. Salomo meminta sesuatu yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang cuman satu sumbernya, yaitu daripada Tuhan. Saya yakin Salomo juga udah cukup pintar, karena dia seorang anak raja yang dididik juga dengan pasti luar biasa. Tapi dia tahu begitu besar kebutuhan yang dia perlukan untuk bisa menjaga, mengatur bangsa Israel. Maka itu dia meminta kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan sangat senang melihat Salomo meminta itu. Dikatakan sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan bukan umur panjang atau kekayaan untuk dirimu sendiri ataupun kematian musuh-musuhmu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Dan kita lihat Tuhan memberikan dia jauh, luar biasa, hikmat yang jauh lebih besar daripada hikmat apapun. Di sini dikatakan hikmat Salomo melebihi segala Bani Timur dan memiliki segala hikmat dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saya melihat peradaban Timur dan peradaban Mesir itu luar biasa banget. Kita bisa lihat tembok Cina dan juga piramida yang sampai hari ini nggak kebayang itu dibangun di zaman yang begitu lampau, istilahnya. Teknologi yang mereka pakai, kepintaran yang mereka, dan Salomo memiliki jauh lebih besar daripada hikmat yang mereka miliki. Karena dia dapat dari sumbernya, itu dari Tuhan sendiri. Nah, hari ini betapa excitednya kita dengan hubungan kita sama Tuhan. Harusnya hikmat yang kita dapatkan hari ini bisa jauh lebih besar daripada hikmat-hikmat orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya mau kita lihat dua macam hikmat, dua macam wisdom dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Dikatakan di sini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya mau kita lihat ada dua macam hikmat yang ada di sini. Yakobus sendiri banyak berbicara mengenai iman dan bagaimana orang yang memiliki iman itu dites. Dalam keadaan susah, respon dia itu terlihat berbeda. Cara dia melakukan sesuatu berbeda. Iman harus dengan perbuatan. Mulutnya pun harus dikontrol dengan hikmat yang sangat berbeda. Jadi buku Yakobus ini banyak berbicara soal iman. Dan kita juga bisa lihat jika orang memiliki iman yang benar, dia juga akan memiliki hikmat yang benar. Yaitu hikmat yang datang dari Tuhan. Kita bisa lihat ada dua macam hikmat yang kayaknya mirip. Sepertinya sama ya. Sama-sama mengerti, sama-sama pintar, tapi asalnya berbeda. Dan kita bisa lihat yang satu dari Tuhan,
Yang satu lagi datang dari dunia. Hari ini sering kita ngomong ya, wisdom dunia, cara berpikir dunia. Tapi apa sih perbedaannya? Bagaimana kita hari ini dibentuk? Apakah oleh dunia atau oleh Tuhan? Nah, saya berharap bisa kita hari ini belajar. Kita makin bisa melihat hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan kita semakin mengandalkan hikmat itu, berpegang pada hikmat itu, dan itu yang akan menuntun kita dalam perjalanan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Nah, maka dari itu saya akan membagikan 3 poin hari ini. Bagaimana kita bisa melihat hikmat yang daripada Tuhan, karakternya apa saja. Yang pertama adalah hikmat yang dari Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang mau memberi, bukan hanya berfokus kepada menerima. Hikmat yang benar yang datang daripada Tuhan juga akan membantu kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, bukan dari upaya kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita juga bisa menjadi orang yang murah hati, dan bukan sekedar hanya formalitas. Pertama, saya mau kita untuk lihat hikmat yang datang dari Tuhan mendorong kita untuk menjadi seorang pemberi. Kita bisa lihat di sini pertama kali begitu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, yang harus dia lakukan adalah mengadili 2 orang yang datang kepada dia, di mana ada satu ibu yang gak sengaja menimpa anaknya di saat tidur sehingga mati, dan dia menukarkan anak tersebut. Saya yakin kisah ini udah sering kita dengar. Nah, di sini Salomo gak bisa tes DNA, dia gak tahu ini anak siapa. Tapi Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, dan dia bisa melihat hikmat dibalik daripada hikmat-hikmat yang lain. Contohnya, ibu yang kehilangan anaknya pun memiliki sebuah hikmat. Dia bisa dilihat sepertinya cukup licik karena dia menukarkan anaknya. Dia bisa berhikmat untuk berbohong, berpura-pura sampai nggak diketahui. Dan dia juga bisa mungkin berlaku seolah-olah adil. Ya, di saat Salomo menawarkan untuk memotong anak itu, dia oke-oke aja. Tapi kita bisa lihat ini adalah hikmat yang datang dari dunia. Hikmat yang memiliki iri hati, mementingkan diri sendiri, akhirnya menghasilkan kekacauan dan perbuatan jahat. Namun ibu yang sesungguhnya, walaupun dia akan kehilangan anaknya, dia rela sehingga anaknya nggak mati, udah berikan aja kepada ibu yang lain. Karena dia punya hikmat yang jauh lebih besar, hikmat yang bisa melihat kebenaran Tuhan. Hikmat yang murni, pendamai, dan juga peramah. Penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik. Salomo yang memiliki hikmat sesungguhnya dapat membedakan 2 hikmat ini. Dan dia bisa melihat kebenarannya karena dia tahu yang mana hikmat yang datang dari dunia, yang mana hikmat yang datang daripada Tuhan. Brothers and sisters, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita untuk melihat hikmat yang kita miliki. Dan hikmat yang Tuhan berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Kita bisa lihat hikmat yang datang dari Tuhan itu fokus kepada kerendah hatian, bukan kepada sebuah kesombongan. Kita juga bisa lihat hikmat yang datang daripada Tuhan itu adalah hikmat yang membuat kita menjadi orang yang gak memikirkan diri sendiri. Bukan orang yang hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Nah, lebih sering cenderungnya kita itu melakukan apa? Ada satu ayat yang menunjukkan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Di Kisah Rasul 20 ayat 35, Paulus lagi quote Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan adalah lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentunya kita hari ini dengan wisdom dunia, kita bisa lihat mementingkan diri sendiri ya, jadi satu aspek karakter daripada wisdomnya dunia. Nah saya, kalau dulu berpikir, pastinya apa yang membuat saya paling untung, apa yang membuat saya paling cuan, saya juga dulu belajarnya ekonomi, jadi bagaimana saya bisa maximize, bisa dapetin terbanyak, terbaik, tercepat. Itu yang jadi pemikiran saya. Tapi di saat saya lihat ayat ini, kok sepertinya kontradiksi sekali dengan apa yang saya diajarin. Lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Sedangkan saya tahu kalau saya mau berbahagia, saya harus punya banyak, saya harus terima banyak. Ini wisdom yang datang daripada Tuhan. Dan yang sebenarnya adalah wisdom yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat, ada banyak riset. Saya cuma ambil kira-kira 2 dari berbagai banyak riset. Ini ada satu orang pintar, dia dari Harvard Business School, namanya Michael Norton. Ada juga Elizabeth Dunn. Ini seorang
social psychologist dari University of British Columbia. Ini dua-duanya universitas yang besar juga. Orang-orang yang sangat pintar. Dan mereka riset tentang kebahagiaan. Sama seperti apa yang tadi kita bahas. Dalam riset mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka membandingkan bagaimana seseorang itu tuh level kebahagiaannya dengan tingkat pendapatannya. Dengan cara pemakaian uangnya. Dan juga efek ini terjadi nggak dalam berbagai keadaan ekonomi yang berbeda. Yang mereka dapatkan adalah penghasilan tuh nggak membentuk kebahagiaan seseorang. Tapi bagaimana cara seseorang menggunakan penghasilannya, itu yang akan membentuk kebahagiaan seseorang. Dan uniknya adalah, kalau kita menggunakan uang kita, mungkin tenaga atau waktu kita juga lebih besar untuk orang lain daripada diri sendiri, kira-kira lebih bahagia yang mana? Lebih bahagia di saat kita lebih banyak memberi dibanding kita menerima. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang kaya yang suka memberi, tapi juga sebetulnya kepada semua income level atau semua jenis kategori pendapatan. Nah, ini nggak cuman kasih kita kebahagiaan sebenarnya. Riset-riset lain juga bilang mempengaruhi juga kesehatan mental dan juga kesehatan jasmani kita. Mungkin dikatakan ya, orang yang banyak memberi itu terasosiasi juga hidupnya lebih panjang, tidurnya lebih berkualitas, cenderung nggak depresi, sampai mungkin tekanan darahnya juga lebih rendah. Boleh diriset sendiri, tapi saya mau mengundang kita untuk melihat lagi sesuatu yang perlu diriset sama orang-orang pintar. Berbagai riset sudah ditulis terlebih dahulu dalam firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang kita bisa jalankan di saat kita mau mengambil hikmatnya Tuhan. Yang sangat berbeda hari ini dengan hikmat dunia. Saya mau mengundang kita sekali lagi untuk bisa mengevaluasi cara kita berpikir dan menggunakan hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Nah, saya mau kita menimbang ya. Tadi kita bisa lihat dari riset itu aja, dikatakan lebih baik untuk memberi dibanding menerima. Dan saya yakin di sini kita semua mau memberi, sudah memberi. Tapi kenapa saya mau kita lihat timbangan adalah bagaimana cara kita menimbang. Lebih banyak mana hari ini kita memberi atau kita menerima. Lebih banyak mana kita menggunakan resources kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Saya hari ini bisa lihat orang yang rela menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri, makan, ke salon, entertainment, tapi di saat untuk memberi kepada orang-orang, hanya memberi seadanya atau secukupnya. Bahkan ada yang nggak mau memberi. Mungkin kita berasa bahwa hari ini dengan kita memanjakan diri kita akan berbahagia. Tapi firman Tuhan nggak bilang begitu. Dan terlebih lagi, kalau kita mau menggunakan hikmat Tuhan, apakah kita hari ini bisa berpikir bagaimana caranya kita memberi lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Saya percaya juga di sini kita punya kebutuhan masing-masing. Tapi apa kemauan yang mungkin dapat kita kurangin saat kita mau memberi lagi untuk orang-orang lain? Lebih banyak mana? Saya atau Tuhan? Saya atau orang lain? Saya mau kita sama-sama pikirkan. Dan berikutnya, saya juga mau mengundang kita untuk melihat bukan hanya wisdom atau hikmat yang diberikan, tapi Tuhan juga memberikan kita sebuah model. Di 1 Korintus 1 ayat 18. Untuk orang-orang, salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, untuk kita orang percaya itu adalah sebuah kekuatan Allah. Lucu ya, kalau Tuhan mau datang ke bumi hari ini, supaya kita percaya dengan cara ngasih lihat kekuatannya Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan belah-belah gunung mungkin. Saya akan bisa ngelakuin banyak mujizat yang kesannya otoriter. Tapi enggak loh, Tuhan ngelakuin mujizat betul. Tapi yang dia lakukan terlebih itu adalah dengan dia memberi. Dengan dia memberikan keselamatan bagi kita dengan cara dia disalibkan. Dan ini hikmat yang manusia nggak bisa lihat. Tapi hikmat yang luar biasa karena kita tahu jiwa pemberian ini itu yang luar biasa. Tuhan mau datang ke bumi bukan ngasih lihat kekuatannya. Tapi Tuhan mau ngasih lihat kasihnya. Agape. Selfless. Kita bisa lihat di Matius 20 ayat 28. Tuhan mau kita ikutin hikmat Tuhan. Ikutin modelan Tuhan.
Bukan hidup lagi untuk diri sendiri atau melayani diri sendiri, tapi untuk melayani orang lain. Tuhan bilang, kalian harus mengikuti teladanku. Harus mengikuti teladanku. Bukan untuk dilayani oleh orang lain, tapi untuk melayani dan memberikan hidup. Saya mau kita sama-sama berpikir hari ini, kalau kita tanya teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, apakah kita udah jadi orang yang cukup melayani, atau kita dikenal sebagai orang yang gak suka melayani? Bagaimana hari ini kita bisa memuliakan Tuhan dan klaim kalau kita ini anak-anaknya, jika kita punya hati seperti Tuhan untuk memberi? Saya percaya hari ini hikmat yang benar akan membentuk kita menjadi seperti Kristus, berfokus banyak kepada orang lain, kebutuhan orang lain, dan kita akan menjadi seseorang yang mau banyak memberi dibandingkan banyak menuntut. Berikutnya, saya juga mau kita sama-sama melihat bagaimana hikmat yang benar akan membantu kita untuk melihat segala sesuatu itu adalah milik Tuhan dan diberikan kepada kita sebagai sesuatu yang cuma-cuma, bukan sebagai sesuatu yang kita pertahankan karena kita berasa kita yang dapatkan semuanya. Maksud saya apa? Saya mau kasih ilustrasi satu gambar ini yang kita pasti familiar banget. Tokoh dari kecil yang kita tahu, Paman Gober. Kalau saya lihat Paman Gober, yang langsung terbesit dalam kepikiran saya adalah betapa pelitnya Paman Gober. Suka dia berenang di kolam renang yang penuh dengan uang. Tapi kalau memberikan uang tuh kayaknya susah banget. Nah, kita mungkin bisa ketawa ngelihat attitude atau sikap daripada Paman Gober. Tapi seringkali mungkin kita itu adalah Paman Gober. Ya, saya tahu hari ini saya berusaha untuk mendapatkan sesuatu kadang nggak mudah. Ada keringat, ada darah, ada tangisan, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Dan di saat itu udah saya dapatkan, akan sulit sekali untuk saya bisa memberikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Tapi mindset ini bukan mindset yang Tuhan mau kita miliki. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9-10. Tadi Salomo sendiri, dia nggak berfokus kepada apa yang dia bisa nikmati, tapi bagaimana cara dia bisa melayani bangsa Israel, bangsa kepemilikannya Allah, dengan baik dan dengan benar. Maka yang dia minta adalah untuk bisa memiliki hikmat itu, karena dia tahu tanpa itu dia nggak akan sanggup untuk menghakimi atau untuk memimpin umat yang begitu besar ini. Di saat Salomo memiliki hikmat itu, dia akan tahu juga bahwa pemberian Tuhan itu diberikan memang untuk Tuhan lagi, gitu ya. Kita ini kalau lihat segala sesuatu itu kita yang dapatkan sendiri, akan sulit untuk kita bisa membagikan kepada orang lain. Tapi di saat kita melihat segala sesuatu, baik itu hikmat, tenaga, waktu, kesehatan, semua Tuhan yang berikan, akan gampang untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan justru di saat kita tahu itu bukan milik kita, kita juga akan bisa punya rasa tanggung jawab akan sesuatu yang bukan milik kita itu. Gitu ya, karena itu milik daripada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saya mau tekankan sebagai pengurus yang baik, a faithful steward. Kalau hari ini kita adalah pengurus, kata-kata yang dipakai adalah oikonomos. Seorang yang manage atau yang jadi manajer daripada sebuah rumah tersebut. Atau mungkin kalau restoran sekarang kita bisa lihat manajernya. Kita bukan punya kita, tapi kita harus bisa mengatur dan memberikan yang terbaik kepada sang pemilik. Tuhan hari ini kasih kita banyak. Dan satu hal yang paling besar yang Tuhan mau terangkan lagi adalah bagaimana kasih karunia itu adalah keselamatan kita. Makanya kita lihat di sini kasih karunia adalah kata-katanya karis. Dan gift atau hadiah yang Tuhan berikan itu adalah karisma. Nah, saya mau lihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu pertama keselamatan kita. Kedua, semua yang kita boleh nikmati sekarang dalam kehidupan yang barunya kita. Kita juga harus punya satu mindset yang baru, pemikiran yang baru, yang bukannya hidup buat diri kita sendiri, tapi untuk bisa melayani orang-orang lain. Karena kita tahu resource-nya ini bukan punya kita.
Mungkin dulu kalau kita belum mengenal Tuhan, kita akan lihat itu semua punya kita, bukan punya Tuhan. Nah, saya mau kita sama-sama juga melihat apakah saya sudah menjadi seorang pengelola yang baik. Karena bisa jadi kita jadi hamba yang sekarang malas. Ya, Tuhan kasih kita sesuatu ya banyak, tapi kita bukannya mengerjakan untuk Tuhan, malah kita sembunyikan dalam tanah. Saya harap hari ini kita jadi seperti orang-orang yang faithful, steward sama Tuhan. Bukan jadi hamba yang jahat, atau hamba yang malas. Berikutnya, kita juga melihat dengan hikmat yang benar. Di saat kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita dengan cuma-cuma sebuah hadiah. Kita juga bisa memberikan itu kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Efesus 4 ayat 7 menekankan pemberian ini dengan kata-kata Yunani yang lain, yaitu dorea. Yang menekankan lebih banyak kepada sifat daripada kecuma-cumaan daripada pemberian Tuhan. Kita nggak pantas dapatkan, bukan dengan usaha kita, tapi Tuhan kasih dengan gratis. Saya yakin kita semua suka sama yang namanya gratisan di sini. Ya, kita suka mendapatkan secara gratis, tapi kalau kita memberi secara gratis mungkin agak berat. Di sini Tuhan mau kita ingat bahwa di saat Tuhan memberikan kita juga dengan cuma-cuma, kita juga harus bisa punya sikap untuk memberikan dengan cuma-cuma. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga di sini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan lagi bicarakan tentang murid-murid yang diberikan kuasa sama Tuhan. Jangan pelit, karena kuasa ini bukan punya dia. Sembuhkan orang, usir setan-setan, karena itu tugas yang Tuhan berikan buat mereka. Nah, hari ini di saat kita melihat segala sesuatu yang kita milikin, kalau ada labelnya, kira-kira apakah itu ada label nama Tuhan atau nama kita? Mobil, rumah, uang, label nama siapa? Pakaian, mungkin juga waktu, mungkin juga tenaga kita. Yang mana yang punya kita, yang mana yang punya Tuhan? Apakah itu mindset yang kita punya hari ini dengan label nama tersebut? Atau kita bisa lihat semuanya itu adalah punyanya Tuhan? Kalau kita lihat itu semua punya Tuhan, apa hari ini masih sulit untuk kita berikan? Atau kita punya hati yang berbeda dalam memberi? Nah, saya mau undang kita untuk sama-sama lihat, ada nggak ya kira-kira sesuatu yang hari ini saya mungkin nggak rela berikan untuk Tuhan? Nah, mungkin terpaksa banget kayaknya untuk berikan untuk Tuhan. Apa mungkin karena kita salah melihat pemberian yang Tuhan berikan? Saya mau mengundang kita sama-sama untuk ambil waktu sejenak, melihat semua kebaikan Tuhan, semua pemberian Tuhan. Dan dengan hikmat yang baru ini, kita juga jadi gampang memberikan untuk orang lain. Dan saya mau tekankan juga, Tuhan suka a cheerful giver. Bukan hanya pemberian kita, tapi hati kita dalam memberi. Itu juga yang terpenting. Saya juga mau mengundang kita untuk bisa discover atau menemukan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kadang-kadang kalau lihat ya orang yang mindsetnya mungkin belum bisa dapetin the true wisdom of God, akan cenderung untuk melihat bahwa saya akan hanya melayani di tempat di mana saya mempunyai talenta. Kalau di sini dikatakan lain ya, leadership starts with understanding responsibility, not ability. Leadership is a stewardship, not a show. Katakan kepemimpinan dimulai dari pemahaman akan tanggung jawab, bukan kemampuan. Kepemimpinan adalah pelayanan dan bukan pertunjukan. Nah, karena kepemimpinan adalah pelayanan, saya mungkin mau ganti sedikit. Pelayanan dimulai dari pemahaman akan tanggung jawab, bukan kemampuan. Seringkali kita bilang, oh saya punya talenta dalam mengajar misalnya. Maka dari talenta saya mengajar, saya mau memberikan dalam pengajaran aja. Tapi saya nggak punya talenta dalam mungkin mengasihi orang. Kita jadinya milih-milih. Tapi sebenarnya Tuhan mau kita lihat bukan seperti itu. Walaupun kita diberikan unique gift atau hadiah kemampuan talenta yang unik. Tapi kita nggak akan bisa menemukan itu sebelum kita mencoba untuk discover, menemukan dengan cara mengambil lebih banyak tanggung jawab. Saya
mau share sedikit, saya ada beberapa orang yang saya lihat yang memilih pelayanan mereka dan bilangnya, bro saya mau bantu penginjilan hanya di marketplace. Karena saya ini pengusaha yang sukses. Saya punya talenta di sini, saya mau mengembangkan penginjilan di sini. Dia habiskan waktunya banyak untuk bekerja. Setahun 2 tahun kemudian, gak ada satu orang pun yang dia kabarkan tentang firman Tuhan. Tapi saya mau mengundang kita untuk jadi orang yang melihat tanggung jawab lebih luas. Kadang-kadang bisa ketipu ya, kita bisa lihat bahwa saya mau memberi untuk Tuhan juga, tapi sebenarnya yang kita utamakan diri kita sendiri. Sedangkan di sisi lain, kalau kita bisa lihat tanggung jawab Tuhan, kita nggak akan memilih-milih dalam kita melayani Tuhan. Dan itu yang akan membantu kita untuk menemukan lebih banyak gift yang Tuhan berikan. Saya ingat pertama kali saya datang ke gereja, gak bisa buka Alkitab, gak nyaman ngomong sama orang, gak suka public speaking, orang yang agak malu-malu. Dan saya cenderung maunya adalah ya di ujung aja, dan gak mau mengetahui tentang firman Tuhan. Saya mah bodoh, saya mendingan bantunya dengan otot, bukan dengan otak. Ya, gimana cara saya angkat-angkat barang mungkin gitu. Saya mau deh melayani. Tapi di saat saya melihat kebutuhan, ya Tuhan kasih tujuan hari ini untuk kita bisa mengabarkan Injil Tuhan, membantu orang mengenal kebenaran Tuhan. Situ baru saya mulai belajar firman. Dan ternyata ada gift yang Tuhan berikan di sana. Nah, saya mau kita explore dan discover gift yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab lagi. Saya mau mengundang kita untuk lihat, list down, ada nggak tanggung jawab yang ada nih, yang saya bisa ketemukan, dan bagaimana cara saya bisa berpartisipasi dan membantu di sana. Berikutnya, poin saya yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengenal hikmat yang benar akan mentransformasi kita menjadi seseorang yang sangat murah hati dan bukan melakukan sesuatu itu tuh dengan seadanya saja. Di saat Ratu Sheba melihat Salomo, semua hikmat yang dia miliki, yang Ratu Sheba lakukan adalah bukan memuji Salomo, tapi dia memuji Tuhan. Karena dia bisa melihat sumber daripada hikmat itu datang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Tuhan. Tuhan menunjukkan betapa senangnya ia terhadap Tuhan. Tidak habis-habisnya ia mengasihi bangsa Israel. Jadi semua kemegahan, semua hikmat yang dia lihat di balik itu semua adalah Tuhan. Siapa yang orang lihat di balik dari apa yang kita lakukan? Di saat kita melakukan sesuatu dengan seadanya aja, apakah orang bisa lihat Tuhan? Atau kita hari ini bisa ngelakuin segala sesuatu dengan luar biasa sehingga orang bisa melihat, wah ini pasti dorong sama Tuhan. Saya mau kita sama-sama lihat dari Lukas 6, ayat 35-36. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Jika engkau memberi kepada orang dengan berharap menerima sesuatu kembali, apakah jasamu? What is your credit? Gampang, itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Sayang sama orang yang sayang sama kita, baik sama orang yang baik sama kita, bahkan meminjamkan, kalau kita bisa dapetin kembali. Kadang kalau ada orang yang kasih pinjaman 0% rasanya baik banget ya. Tapi tergantung, dia mungkin bisa lihat juga ya kemampuan kita bayar ada nggak gitu. Nah, kenapa saya mau terangkan ini? Karena melakukan hal yang biasa-biasa aja, ya itu nggak akan menunjukkan kebesaran Tuhan. Tapi untuk melakukan hal yang luar biasa, itu yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita, kalau kita bisa sayang sama orang-orang yang gak patut untuk disayang, dan memberikan kepada orang yang gak akan pernah bisa mengembalikan. Tuhan sendiri bilang bahwa di saat kita menjamu orang-orang, kita cari orang-orang yang gak bisa mengembalikan kepada kita. Karena satu hal yang Tuhan mau tunjukkan adalah, hendaklah kita murah hati, sama seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Nah, saya mau kita lihat sama-sama, terkadang mungkin
kita melakukan sesuatu dengan motivasi adalah untuk kita terlihat baik. Nah, kalau kita melakukan sesuatu untuk kita terlihat baik, cenderung kita akan lakukan seadanya aja. Yang penting checklist, yang penting ada. Dan di saat orang lain lihat apa yang kita lakukan seperti itu, ya mungkin mereka nggak akan bisa melihat Tuhan yang dimuliakan. Tapi kalau hari ini kita melakukan hal-hal yang luar biasa, yang orang lihat nggak masuk akal pemikiran mereka, di situ kita akan bisa ngasih lihat bahwa Tuhan kita yang murah hati, Tuhan kita yang begitu besar. Saya mau mengundang kita hari ini dalam kita melakukan sesuatu, jangan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati kita. Jangan biasa-biasa aja, tapi dengan luar biasa. Kita lihat contohan yang juga diberikan hari ini dari jemaat di Makedonia. Wisdom yang benar, hikmat yang Tuhan berikan, seharusnya mentransformasi kita. Brothers, sisters, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini kalau memiliki hikmat yang benar, kita pasti jadi orang yang luar biasa. Karena kita tahu, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita juga luar biasa. Bukannya biasa-biasa aja. Jemaat Makedonia dikatakan di sini mengetahui kasih karunia Tuhan. Paulus katakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahuan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Paulus lagi bilang jemaat di Makedonia menerima satu kasih karunia. Itu mentransformasi mereka. Dan apa yang terjadi di jemaat di Makedonia? Kita bisa lihat di saat mereka menderita, harusnya orang sedih. Tapi mereka bersuka cita. Di saat mereka miskin, harusnya mereka itu nggak mau memberi. Karena akan melihat kebutuhan diri mereka. Enggak, mereka mau memberi. Dan di saat mereka harusnya bisa memberi, ya udah seadanya aja. Mereka memberikan jauh lebih banyak daripada ekspektasi Paulus dan orang-orang yang lain. Dan di saat kita lihat di dalam kondisi tersebut, harusnya mungkin mereka lakukan itu dengan keterpaksaan, enggak. Justru dengan kasih karunia mereka memaksa untuk bisa memberikan. Nah, hari ini di saat kita mengenal hikmat yang benar, harusnya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Karena kita bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu layak untuk perilaku yang luar biasa yang memberikan Tuhan itu kemuliaan. Saya mau tutup dengan ayat ini. Di 2 Korintus 9 ayat 10-12. Tuhan bilang, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya suka bahasa Inggris yang dikatakan, you will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Brothers, sisters, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih lihat di sini bahwa generosity kita, kemurahan hati kita, itu akan memberikan glory kepada Tuhan. Kalau kita ngelakuin formalitas, gestur aja, yang penting Tuhan gak akan dimuliakan. Tapi kalau kita bisa memberi jauh lebih besar, maka Tuhan akan dimuliakan. Saya jujur terinspirasi banget di dalam pandemi ini melihat brother sister yang begitu mengasihi. Ada orang-orang yang kesusahan, tapi mau terus memberi. Dipotong gajinya, tapi masih mau menolong dan menyumbang. Orang yang mungkin menerima sembako, tapi di tengah jalan dia ketemu sama orang lain, dia mau bagikan. Karena dia tahu yang dia dapat itu dengan cuma-cuma, maka dia mau memberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Saya lihat banyak brother sister juga yang rela kasih tenaga, waktu. Bahkan kenyamanan dan keamanan mereka sendiri, karena mereka mau bantu orang-orang yang hari ini lagi terdampak COVID. Di saat mereka sendiri juga bisa aja meresikokan diri mereka. Ada yang istrinya lagi hamil. Ada yang mungkin keluarganya juga lagi sama-sama sakit. Tapi mereka nggak melihat diri mereka sendiri. Tapi mereka bisa lihat kebutuhan orang-orang lain. Dan di saat mereka memberikan dalam keadaan-keadaan seperti itu, saya cuma bisa lihat, wow, Tuhan kita itu yang begitu luar biasa. Saya mau mengundang kita hari ini juga, dalam kita memberi. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Agar Tuhan kita dipermuliakan. Dan saya juga mau mengundang kita untuk meminta sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dan juga segala sesuatu agar nama Dia dipermuliakan. Kita bisa lihat di sini, you will be enriched in every way.
Kita akan diperkaya dalam segala hal. Jika kita hari memuliakan Tuhan, gak mungkin Tuhan juga pelit sama kita. Saya mau mengundang kita hari ini juga untuk tidak takut dalam kita menggunakan hikmat ini menjadi blessing untuk orang-orang lain. Sekali lagi saya mau tutup poin saya hari ini, khotbah saya hari ini dengan 3 poin ini. Saya harap kita bisa melihat kebijaksanaan yang kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan dengan hikmat yang benar, kita bisa dikenal sebagai seseorang yang melayani dan bukan mau dilayani saja. Kita akan bisa memberikan segala sesuatu juga dengan cuma-cuma dan dengan hati yang sangat ringan. Karena kita tahu segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau kita juga bisa murah hati sama seperti Bapa kita di surga adalah murah hati. Dalam kita memberi, kita bisa kasih yang terbaik sama seperti Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Untuk itu Tuhan dipermuliakan. Amin.